Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 4 tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Ada simbol Tugu Yogyakarta dan ada tempat wisata Candi Prambanan. Ada foto upacara adat Grebeg Mulut dan ada pula foto transportasi andong. Setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggalmu. Tahukah kamu apa keunikan daerah tempat tinggalmu? Tuliskan keunikan daerah tempat tinggalmu dalam kolom berikut. Keunikan yang kamu tulis dapat berupa keunikan fisik seperti sungai, gunung, sawah, dan bentuk rumah. Dapat juga berupa keunikan sosial budaya seperti adat istiadat, seni, dan bahasa. Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Yogyakarta. Bagaimana isi cerita tersebut? Mari kita simak bersama. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun, jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, Sahut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, Jawab Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Bisumi, dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersaut-sautan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi. Teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang satu candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya candi yang kau buat kurang satu, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu, sahut Roro Jonggrang. Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan.
Cerita yang berjudul Roro Jonggrang termasuk cerita fiksi. Sebelumnya kamu telah mempelajari tentang cerita fiksi. Masih ingatkah kamu mengenai cerita fiksi? Untuk mengukur pemahamanmu mengenai cerita fiksi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan. Oleh sebab itu, kebersihan kawasan Candi Prambanan harus selalu dijaga. Pengelola selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi. Saat Siti berwisata ke Candi Prambanan, dia melihat petugas kebersihan membersihkan kawasan candi. Perhatikan gambar tersebut. Ingatkah kamu tentang gaya? Menurutmu, apakah petugas kebersihan pada gambar melakukan gaya? Jelaskan. Ya, kalian benar. Petugas kebersihan telah melakukan gaya. Mereka melakukan kegiatan mendorong atau menarik benda. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak ini disebut dengan gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan memengaruhi benda tersebut. Pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerakan benda? Lakukan percobaan berikut untuk mengetahui macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Menendang dan menghentikan bola. Langkah kegiatan: siapkan sebuah bola sepak, lakukan kegiatan berpasangan bersama temanmu, letakkan bola di lantai, tendang bola ke arah temanmu, minta temanmu menghentikan gerakan bola. Saat bola ditendang, maka akan terjadi perubahan posisi atau perpindahan dan perubahan kecepatan atau percepatan. Apabila bola tersebut dihentikan, maka akan berhenti karena adanya gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergesekan antara dua benda. Berdasarkan kegiatan percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa untuk menggerakkan atau menghentikan suatu benda maka diperlukan gaya. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya. Percobaan yang kedua adalah menarik mobil mainan. Langkah-langkahnya adalah siapkan sebuah mobil mainan, ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali, tarik mobil mainan perlahan, lalu semakin lama semakin cepat. Tarik mobil mainan lurus ke depan, lalu belokkan arah mobil mainan. Saat mobil mainan digerakkan dari lambat ke cepat, terjadi perubahan kecepatan yang awalnya kecepatan mobil mainan itu lambat menjadi cepat. Sedangkan jika mobil mainan digerakkan dari lambat ke cepat, maka akan terjadi perubahan karena adanya gaya gesek. Mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat itu disebabkan karena gaya gesek. Semakin besar gaya yang kita berikan kepada benda, maka perpindahan atau kecepatannya akan semakin besar pula. Apabila mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan, tentu saja akan mengalami perubahan karena gaya dapat mengubah arah gerak benda. Sedangkan perubahan yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan adalah perubahan arah gerakan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda. Gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Sedangkan beberapa contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.